air. Apa sih terkait dengan konservasi SDA itu? Beberapa minggu lalu udah sedikit saya masuk singgung terkait dengan konservasi SDA. Dia merupakan upaya untuk pemeliharaan, keberadaan maupun keberlanjutan dari suatu sifat dan fungsi dari SDA. Tujuannya dia bisa tersedia dalam kuantitas maupun kualitas yang memadai. Nah, salah satu identifikasi terkait dengan konservasi itu adalah terkait dengan tingkat kekritisan daerah aliran sungai. Nah, salah satu indikator dari daerah aliran sungai itu kritis atau enggak bisa dilihat dari laju erosi lahan. Yang kedua terkait dengan tingkat sedimentasi sungai. Yang ketiga adalah terkait dengan rasio debit maksimum dan minimumnya. Ini yang menjadi salah satu indikator dalam tingkat kekritisan das. Ya. Jadi ada terkait dengan laju erosi lahan, sedimentasi, dan rasio debit maksimum dan minimum. Selain itu ada terkait dengan penggerusan garis pantai serta dan sarana dan prasarana sumber daya air. Misal nih di titik garis pantai biasanya kalau adanya abrasi itu garis pantainya bisa tergerus atau bergeser tanpa adanya sarana prasarana SDA. Tahu nggak cara untuk mempertahankan garis pantai dengan cara membuat bangunan pemecah gelombang? Ada yang tahu bangunan pemecah gelombang disebut apa? Ada yang tahu nggak bangunan pemecah gelombang? Apa Fahri? Bangunan pemecah gelombang. Breakwater, Pak. Bukan, kalau breakwater itu kan dia air ke sini terus ada bangunan ya, nabrak dia balik lagi ke sini. Itu namanya breakwater. Tapi kalau ini dia ada abrasi ya, kalau abrasi kan pengisian tanah oleh air laut ya. Nah, itu bisa menggerus garis pantai. Nah, untuk mempertahankan garis pantai ini salah satunya adalah membuat bangunan pantai. Bangunan pantai untuk pemecahan gelombang. Nah, bangunan pantai ini namanya apa? Untuk pemecah gelombang. Nita tahu nggak Nita? Bangunan apa Nita? Belum tahu, Pak. Bila tahu? Bila tahu nggak? Belum tahu, Pak. Nggak ada yang tahu ya. Rinal, apa Rinal? Pak, itu yang sering di dermaga gitu nggak, Pak? Yang di baca gelombang panjang garis itu, Pak. Yang apa? Saya nggak tahu namanya, cuman yang dia garis panjang gitu nggak, Pak? Yang melindungi dari misalnya suatu dermaga nanti dibangun bangunan kayak gitu, Pak, untuk mencari gelombang. Oh, beda. Kalau dermaga beda nanti bangunannya. Ini khusus untuk pemecah gelombang. Pas biasanya posisinya di garis pantai. Kalau dermaga kan dia pelabuhan, bukan di garis pantai. Memang kadang bisa menjorok ke laut, bisa kalau pelabuhan. Nah, ini garis pantai. Breakwater, Pak. Bukan breakwater. Berapa jam kan, Pak? Jeti. Pernah dengar nggak jeti? Jeti ada yang pernah dengar jeti? Itu bukannya jenis dermaga ya, Pak? Oh, bukan. Ini bangunan
yang menjorok ke laut. Kalau jeti ini dia salah satu bangunan pemecah gelombang. Dia bisa jeti, bisa krip, terus bisa kayak terapot itu loh. Pernah dengar nggak? Kayak dia bentuknya kayak terapot, jadi bentuk kaki segitiga gini. Nah, ini diletakkan di pinggir-pinggir baris pantai. Jadi untuk memecahkan gelombang. Nah, ini salah satu bisa diletakkan di muara sungai, bisa juga diletakkan di garis pantai. Nah, terus selanjutnya dalam keberhasilan pengelolaan das itu dilihat dari indikator-indikator yang pertama adalah persentase tutupan lahan terhadap luas das. Misal nih ada das Cisadane. Misalnya ini Cisadane ya. Cisadane luas dasnya berapa? Ada yang tahu? Luas das Cisadane? Ada yang tahu berapa luas das Cisadane? Berapa Aksal? Luas das Cisadane berapa? Misalnya aja. Ini saya coba nyari terus. Sekarang saya nggak tahu Pak. Saya coba nyari 113,511 hektar Pak. Luasnya. Ya, misal berapa? 13,511 hektar. Iya Pak. Jadi, misalnya luas dasnya sekian. Nah, ini ternyata dari biasanya yang lahan ini kan persentase tutupan lahan terhadap luas das ya. Jadi luas das dari Cisadane 113 hektar. Nah, dicek tutupan lahan. Tutupan lahan itu artinya dia lahannya kedap air. Banyak yang sudah menjadi bangunan-bangunan atau gedung. Nah, untuk das Cisadane posisinya biasanya yang bagian hulu ini adalah misalnya di sini hulu ya. Ini hulunya, ini hilirnya. Nah, untuk das Cisadane yang hulunya ini biasanya masih area terbuka lahannya masih banyak. Nah, yang hilirnya ini biasanya yang banyak tutupan lahan. Jadi perbandingannya itu secara keseluruhan ya, tidak hanya hulu, tengah, dan hilir. Semakin besar tutupan lahannya, suatu das, itu bisa dikatakan semakin kritis. Kenapa seperti itu? Ada yang tahu alasannya? Semakin besar persentase tutupan lahan terhadap luas das, semakin das itu dikatakan semakin kritis. Kenapa, Safa? Safa kenapa? Tahu nggak jawabannya? Kenapa, Pak? Kenapa tutupan lahan semakin banyak itu menjadikan das itu semakin kritis. Artinya kritis itu berarti keberlangsungan atau keberlanjutan dari ketersediaan air maupun kualitas air kurang. Kenapa, Safa?
Ayo, karena tutupan lahannya bisa menyerap air. tutupan lahan kok bisa menyerap air. Kebalik dong. Balik ya. Jadi tutupan lahan itu justru malah Nggak bisa nyerap air. nggak bisa nyerap air. Jadi das itu kan punya kapasitas tampungan. Tidak semua aliran air hujan atau buangan air limbah itu masuk ke das. Nah, butuh lahan untuk meresapkan air hujan. Bayangkan kalau misalnya suatu das semuanya tertutup, air hujan, air limbah, buangan rumah tangga, buangan air perusahaan masuk semua langsung ke sungai. Itu artinya das ini pasti tidak akan mencukupi tampungannya. Nah, itu mengindikasikan bahwa das itu kurang sehat atau kritis karena bisa meluapkan air ke permukaan. Nah, kaitannya itu terkait dengan ini erosi dan sedimentasi di lahan. Semakin banyak pengundulan hutan di hulu, pasti akan semakin rawan terjadinya erosi. Banyak penggundulan, banyak pemotongan pohon-pohon yang ada di sekitar hulu, hutan, pembakaran hutan, itu bisa menjadi penyebab terjadinya erosi di hulu. Ketika erosi terjadi, dia akan menghantarkan jadi sedimentasi di lahan. Jadi kalau misalnya dia erosi, kalau misalnya ada ini tanah ya. Nah, ini lereng, ada erosi. Di sini hujan, ternyata di sini nggak ada belaya ikannya, berarti dia akan turun. Terjadi pelepasan tanah, ya kan? Pelepasan tanah terhadap daya ikatnya, karena tidak ada pengikat, akhirnya dia turun ke sini. Nah, ini terjadi transportasi sedimen di sini. Ketika ada transportasi sedimen, nah, sedimen akan terbawa oleh air dan dia akan mengendap di suatu tempat di dasar sungai atau di bangunan-bangunan air. Ya. Tuh. Terus ada perbandingan Q maksimum dengan Q minimum. Nah, ini kalau perbandingan Q maksimum dengan Q minimum, ini ada saat musim hujan atau musim kemarau. Musim hujan atau musim kemarau. Kimak pasti nanti saatnya musim hujan. Kalau kimin biasanya pasti saat musim kemarau. Jadi berapa angka ideal untuk Q maksimum dan Q minimum, ya, itu nanti berdasarkan ada angka ketentuannya. Nanti coba kalian perhatikan ketika musim hujan sama musim kemarau pasti air di sungai kan tinggi muka airnya beda, debitnya pasti beda. Nah, tapi ada juga sungai yang ketika air sungai ini ada ketika hanya terjadinya di musim hujan. Tapi kalau musim kemarau, dia nggak ada air sama sekali. Nah, ini pernah dengar nggak? Pernah lihat nggak? Jadi ketika sungai ini dia hanya ada air ketika musim hujan, tapi ketika musim kemarau dia nol, nggak ada air sama sekali. Ada yang pernah lihat nggak sungai kayak gini?
Paling kalau dari saya nggak pernah ngeliat sih Pak. Ya maksudnya cuman kalau kemarau ya airnya ngurang nggak sebanyak pas hujan. Kalau kurang kan artinya masih ada Ada. airnya. Nah, ini ada namanya itu jenisnya adalah sungai intermittent. Intermittent. Jadi sungai ini dia ada air hanya ketika hujan. Tapi kalau misalnya dia masih kemarau, ya udah nggak ada air. Mungkin biasanya ini letaknya di daerah-daerah timur yang banyak ya, di Ambon, di Kupang, di Flores ada nggak Oswaldus? Di Flores Ada Pak. ada. Jadi sungainya dia cuma ada air waktu ketika hujan. Iya Pak. Pernah lihat Kadang sendiri? sampai banjir Pak. Pernah lihat sendiri? Pernah Pak. Iya Pak, pernah Pak. Oh, sampai banjir ya? Iya, sampai Iya pernah Pak. banjir. Waktu awal 2021. Kalau sampai Pernah Pak. banjir, kalau sampai banjir itu artinya pengelolaan sungai dan drainasenya kurang baik itu. Karena kalau sungai intermiten itu hanya ada saat musim hujan aja airnya. Ya, jadi air sungai ini pasti tidak akan pernah dimanfaatkan. Ya, air sungai ini pasti nggak akan pernah dimanfaatkan kalau sungai intermittent. Beda halnya kalau sungai yang tersedia airnya sepanjang tahun, kayak Ciliwung, Cisadane, itu kan airnya bisa dimanfaatkan untuk irigasi, untuk air baku, untuk PLTA. Kalau sungai kayak gini nggak mungkin bisa dimanfaatkan, kecuali kalau nanti air sungai ini mau dibangunkan sebuah tampungan air atau waduk, embung, itu bisa. Tapi kalau tanpa adanya tampungan, sungai intermittent untuk dibuat buat manfaat untuk air irigasi terus air baku itu nggak bisa. Begitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada terkait dengan analisis terkait konservasi SDA. Ada terkait dengan konservasi SDA itu berupa RT/RW. RT/RW ini rencana tata ruang wilayah, peta topografi, tata guna lahan, peta DEM, Gardas. Ya. Nah, ini yang dipakai biasanya analisisnya pakai peta tematik das atau wilayah sungai. Aplikasi yang dipakai adalah GIS. Ya, kalian sudah pernah diajarin GIS belum? Geospasial Informasi Sistem. Jadi kalau misalnya kalian bisa aplikasi GIS ini aja, ini nanti kalian bisa cari uang gampang nih. GIS ini banyak dicari ya, yang ahli-ahli GIS. Nanti gampang kalau untuk buat cari uang kalau misalnya kalian bisa GIS ya. Nah, untuk keluarannya peta-peta batas das, terus laporannya ini. Nah, langsung sini aja. Ini ada terkait permasalahan di daerah perkotaan ya. Terkait adanya bangunan di bantaran sungai, terus adanya banjir atau genangan di jalan, terus ada pemukiman yang padat, terus daerah kedap airnya sudah terlalu banyak, resapan airnya berkurang, jadi ketika air hujan turun terjadi banjir ya. Nah, ini bagaimana
Bagaimana terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, di sini dibutuhkan rekayasa teknik untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada untuk sumber daya air khususnya ya. Salah satunya kita bisa membuat tampungan air. Nah, kalau kita bicara tampungan air ini banyak ya sifatnya ya. Namanya juga banyak. Tampungan air itu ada yang berupa polder, ada yang berupa situ, ada yang berupa waduk, ada yang berupa embung, ada yang berupa kolam, ada yang berupa tandon. Terus ada juga apa itu namanya ya? Saya lupa ya. Polder, situ, waduk, embung, kolam, tandon. Saya lupa ya, pokoknya memanjang. Ya pokoknya kurang lebih intinya dia berupa tampungan ya. Tampungan air. Dia sangat bagus untuk konservasi dan juga untuk pengendalian banjir. Nah, ada yang tanyakan enggak sebelum saya lanjutkan? Pak, terkait tadi sungai intermediate, kenapa airnya tidak bisa dimanfaatkan, Pak? Ya, gitu. Apa yang tadi saya jelaskan, intermittent itu dia airnya nggak bisa dimanfaatkan karena dia adanya ketika musim hujan. Bahkan air ketika musim hujan pun itu biasanya hanya 2-3 jam ada airnya. Setelah itu hujan berhenti, hilang airnya. Fadli. Hujan dia hanya 2-3 jam ada airnya. Tapi setelah hujan selesai, airnya habis. Apanya Baik, Pak. Jadi nggak konstan, Pak, ya, keberadaan airnya, Pak? Betul, apanya yang mau dimanfaatkan kalau nggak ada air. Ya, kalau memang airnya mau dimanfaatkan, jadi misalnya ini aliran sungai. Misalnya ini aliran sungai gitu ya. Nah, di sisi ini bisa dibuat tampungan pas di apa namanya? Di sisi badan sungai. Ya. Nanti ada intake di sini. Nah, ini jadi aliran air yang di sini itu bisa dimasukkan. Jadi air yang di sini nanti masuknya dari air sungai atau dari air hujan. Tapi ya pasti tampungannya nggak terlalu besar. Biasanya ini tidak hanya satu sungai, biasanya ada 2 sungai. Jadi air yang di sini bisa dikumpulkan di sini, tampungan sini. Waduk atau embung atau apalah namanya. Gitu. Karena jangan pernah berpikiran bahwa sungai itu tidak bisa dimanfaatkan, sungai itu sebagai sumber masalah, sungai itu air yang kotor, sungai itu sebagai tempat sampah. Jangan pernah berpikir seperti itu, ya. Karena air sungai ini keberlangsungannya bukan hanya untuk kehidupan kita saat ini, bukan hanya untuk kehidupan orang tua kita, bukan hanya untuk keberlangsungan anak-anak kita. Tapi ini air sungai ini akan berlanjut sampai ke cucu kita, ke cicit kita, sampai generasi berapa generasi, misalnya 5-10 generasi pun bisa dimanfaatkan air sungai ini. Tapi tidak banyak orang yang peduli, care, dan aware terhadap sungai. Sungainya kotor, sungainya penyebab banjir. Padahal yang menyebabkan banjir bukan sungainya, tapi
adalah perilaku-perilaku manusia yang menyebabkan sungai itu meluap. Bisa aja kayak gini, yang awalnya dia sempadan sungai dibangun pemukiman, yang awalnya dia lebarnya 5 meter, lebar sungai 5 meter, menyusut, jadi ini jadi bangunan. Otomatis ini kan jadi sempit. Ya, jadi sekian, jadi 4 meter. Nah itu, jadi bukan sungainya yang penyebabnya, tapi kitanya yang menjadi penyebab dari permasalahan yang ada. Oke, kalau nggak ada, saya nggak ada pertanyaan lagi, saya lanjut ya. Ini ada contoh studi kasus wilayah sungai Ciliwung Cisadane terkait dengan rancangan rencana pola PSDA, pengembangan sumber daya air wilayah sungai Ciliwung Cisadane. Jadi saya ambil contoh di wilayah Ciliwung Cisadane, wilayah sungai. Nah, kita perhatikan di wilayah sungai Ciliwung Cisadane ini, dia ada banyak das. Ya, kelihatan nggak ini? Ada das Bekasi, ada das Cisadane, ada das Ciliwung, ada das Krukut, ada das Angke, ada das Cakung, das Sunter, ya banyak sekali dasnya. Ini status wilayah sungainya termasuk wilayah strategis nasional karena letaknya berada 3 provinsi, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, ya. Dan inilah yang menjadikan penyebab banjir-banjir di Jakarta kebanyakan ya. Bisa aja karena melubernya das Krukut, das Ciliwung. Nah ini Ciliwung dari sini masuk ke sini ya. Ciliwung. Nah, gambaran umumnya terkait das ini, 40% wilayah sungai dari Ciliwung Cisadane itu adalah berupa dataran rendah. Sekitar 2.227,644 km persegi. 40%-nya dataran rendah, penggunaan tata guna lahannya yang warna merah sudah banyak pembangunan, ya, artinya dia merupakan daerah yang kedap air. Ya. Nah ini informasi dari perbedaan dari tahun 2009 ke 2014. Nah ini distribusi penduduk Ciliwung Cisadane di tahun 2015 sampai 2030. Ini yang padat penduduk sudah kelihatan ya, mana aja ini ya. Nah ini ada yang rumahnya Bogor Selatan, Ciawi ada nggak Ciawi? Ciawi? Nggak ada ya. Putra Reza, rumahnya mana Putra Reza? Di Cibubur, Pak. Cibubur ini masuk di sini, ada nggak Cibubur di sini? Cibubur berarti daerah sini ya? Iya, Pak, sekitar situ, Pak. Ini udah padat penduduk. Bayangkan udah merah semua ini, udah cukup apa? Jadi wajar aja ya kalau misalnya ibu kota negara pindah ya dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Karena Jakarta udah Jabodetabek ini udah padat kayak gini, mau diapa-apain susah, mau dikembangkan kotanya susah. Jadi emang benar untuk ibu kota negara harus dipindah, dan itu pindahnya juga jauh sekali ya, Kalimantan Timur.
Nah, salah satu konservasi SDA yang bisa dipakai itu adalah terkait kalau di Ciliwung Cisadane itu adalah penetapan sempadan Sungai Ciliwung. Terus revitalisasi dan rehabilitasi situ-situ ya sebanyak 183 situ, pembangunan dam parit 100 unit. Nah, dam parit ini oh ya, boleh Mas. Sebentar. Oke, lanjut ya. Ini ada pembangunan dam parit sebanyak 100 unit, pengolahan limbah rumah tangga masih sangat sedikit. Hanya ada 1 IPAL di Setiabudi. Terus ada buangan air limbah industri yang pastinya mempengaruhi kualitas air sungai. Ini salah satu konservasi SDA yang dilakukan oleh Kementerian PUPR di Sungai Ciliwung. Terus ini juga ada daerah resapan air. Ya. Daerah resapan ini ada kriteria-kriteria khususnya. Contoh di sini ya. Yang warna merah ini berarti dia daerah yang sangat rendah. Yang warna hijau kebalikannya dia sangat tinggi, ya, daerah resapan airnya. Tapi kalau di daerah udah pasti di daerah hilir pasti dia resapannya rendah ya, yang warna oranye. Oke, terus nah ini ada harmonisasi antara tata ruang RT RW dengan daerah resapan air ya. Nah, ini bagaimana cara kita atau pengelolaan dari pemerintah terkait dengan jangan sampai ada tumpang tindih antara rencana tata ruang wilayah dengan drainase, bukan drainase, daerah resapan air yang telah dibuat oleh balai wilayah sungai biasanya ya. Kalau RT RW dia biasanya masuk ke Pemprov DKI, tapi kalau misalnya terkait dengan daerah resapan air dia masuk ke Kementerian PUPR pusat. Masuk enggak wilayah RT RW-nya, masuk enggak dia daerah resapan airnya di titik yang sama atau tidak. Kalau misalnya dia berada di titik yang sama, itu untuk pengelolaan atau perizinannya lebih mudah. Karena kalau misalnya contoh di RT RW yang sebelah sini masih ya. Jadi kalau misalnya di sini ada dari RT RW ternyata di sini merupakan daerah yang untuk kedap air bangunan. Ternyata di sini daerah yang dari aturan dari Kementerian PUPR dia merupakan daerah resapan air. Nah, itu kan agak terjadi perbedaan fungsi ya. Nah, itu akhirnya biasanya terjadi permasalahan di kemudian hari.
Jadi biar tidak terjadi saling tumpang tindih kebijakan atau kebijakan yang bersilangan antar instansi. Nah, selanjutnya untuk konservasi SDA itu lebih dari 90% air limbah domestik saat ini dibuang ke badan air atau bawah tanah melalui septic tank tanpa diolah. Nah, ini paling penting nih. Dibuang melalui septic tank tanpa diolah. Hal ini menyumbang 70-80% pencemaran di badan air di Jakarta. Ya. Contoh sistem pengelolaan air limbah di DKI Jakarta ya. Ini ada daerah yang kumuh tidak tertangani sekitar 1.300.000 penduduk, tangki septiknya sekian, individualnya sekian. Nah, IPAL-nya itu hanya satu ada di IPAL Setiabudi. Bayangkan IPAL-nya ini hanya untuk menanggung populasi 168.000, padahal ini banyak sekali penduduk yang tidak tidak terkelola untuk pembuangan limbah penduduknya. Jadi limbah menjadi suatu permasalahan di Jakarta. Nah, pengelolaan air limbah Jakarta itu disusun dalam master plan jangka pendek maupun jangka menengah dan jangka panjang. Nah, di sini ada zona-zona yang telah dibentuk ya, dan dia masuk yang master plan jangka pendek atau yang jangka menengah ataupun yang jangka panjang. Yang warna ini oranye ya, oranye dia short term atau jangka pendek 2030 dan 2050, yang warna hijau toska. Nah, ini ada jalur-jalur pipanya ya. Tapi ini udah dari tahun 2012 perencanaan dari JIKA. Mungkin apakah ada perubahan lagi? Terakhir sih ini yang kami dapatkan ya. Nah, terus terkait dengan konservasi SDA itu mengembangkan pengelolaan sampah yang terpadu. Pastinya ya. Terus penanganan pengurangan sampah, terus peningkatan partisipasi perguruan tinggi dan swasta. Yang jelas pada prinsipnya pengelolaan sampah di setiap kota itu sangat penting sekali. Jangan sampai sampah di tengah kota atau di pinggiran tuh banyak sampah-sampah yang menumpuk di pinggir jalan. Selain menimbulkan bau yang tidak sedap, pasti ini akan menimbulkan penyakit yang berada di daerah sekitarnya. Jadi pengelolaan sampah memang harus diintegrasi sekarang ini. Yang selanjutnya adalah kondisi sanitasi. Nah, sanitasi ini kita lihat ada sanitasi di Depok. Depok ini sebenarnya daerah resapan air ya. Depok karena Depok di aliran air Sungai Ciliwung, harusnya dari awal memang kota Depok sebagai resapan air. Nah, dia rumahnya Depok ya, Nadia Karya Alam ya. Iya, Pak. Tuh pasti rumah kamu dulu bekas apa? Pohon karet, Pak. Pohon karet. Nah, di situ memang banyak pohonan zaman dulu ya, jadi digunakan untuk resapan air. Tapi saat ini karena perkembangan zaman, pemukiman banyak, berubahlah jadi kawasan industri, bisnis, dan pemukiman. Nah, untuk TPA, pemrosesan akhir sampah, Depok sudah penuh, tapi lahan untuk pembangunan TPA baru belum tersedia. Nah, hal-hal seperti ini menjadi penyebab salah satunya pasti buang masih ada lah. Apakah masih ada di Depok yang buang
sampah di pinggir sungai, masih ya. Nah, itu juga nggak benar. Nah, ini yang paling penting nih, terkait dengan sempadan sumber daya air atau sempadan sungai. Dalam perlindungan pelestarian sumber air diperlukan batas terkait dengan batas sempadan sungai. Baik itu nanti sungai, waduk, situ maupun danau dan embung. Nah, hal ini kalau lihat ini ya. Nah, di sini ada bantaran sungai, terus ada tanggul, terus ada palung. Mana yang ada tulisan palung ya? Ya ini, yang ini ya. Di sini ada palung sungai, terus ada sempadan existingnya. Nah, ini kadang banyak orang yang beda pemahaman. Pak, ini batas sempadan sungainya dari mana ke mana? Ada yang berbicara dari titik palung sungai. Ada yang berbicara dari titik sini. Ada yang berbicara dari titik sini ke sini. Jadi di sini nanti boleh dibikin perkuatan pondasi, misalnya di sini. Nah, terus nanti di sini di atas ini dibikin rumah-rumah, pemukiman. Nah, otomatis kan di sini pasti tinggal berapa meter ini sungai yang dari sini ke sini nih. Itu yang sering terjadi di lapangan. Batas sempadan sungainya nggak jelas. Batas palung sungainya dari mana ke mana, batas bantaran sungainya di mana sampai mana, itu nggak jelas. Karena sungai itu kan alam, ya. Kepemilikannya pun umum, untuk publik. Tapi ketika seseorang, misal pengusaha atau developer, pengen bikin perumahan nih misalnya di pinggir sungai sini, ya, mau bikin perumahan di sini, dan namanya pemerintah kalau mau ada investasi masuk buat menambah pendapatan daerah, dia nggak akan melihat, oh ini dia batasnya di mana ya untuk sempadan sungainya, yang diperbolehkan untuk bangun perumahan sebelah mana ya, apakah dia sudah memenuhi ketentuan batas garis sempadan sungai. Nah, perhitungan sempadannya dari mana ya? Nah, itu biasanya memang terjadi konflik terkait dengan penentuan sempadan sungai. Nah, sekarang pemerintah lagi gencar-gencarnya bikin batas sempadan sungai. Tidak hanya sungai, semua batas sempadan sungai, waduk, situ, bahkan kalau kalian pernah dengar yang kejadian banjir Situ Gintung, tahu ya? Yang Situ Gintung, siapa rumahnya sekitar Ciputat ya? Ciputat atau Lebak Bulus? Hamzah, di mana Hamzah? Rumahnya? Saya di Bogor, Pak. Oh, Bogor. Kalau Rasel, rumahnya mana Rasel? Saya di Jakarta Timur, Pak. Timur. Farhan Satya di mana? Farhan Satya? Bekasi, Pak. Bekasi. Yang Ciputat nggak ada ya? Ciputat atau Lebak Bulus. Nah, itu kadang waktu itu tahun 2009 Situ Gintung yang jebol itu ya, sampai mengakibatkan berapa orang yang meninggal dunia itu. Nah, waktu itu
ternyata ada rumah-rumah yang di situ Gintung, misalnya ini situ nih. Itu ada di sini ada orang rumah orang, di sini ada rumah orang, di sini ada rumah orang. Padahal dulu kawasan situ Gintung itu masih alami. Tapi karena banyaknya penduduk yang perpindahan penduduk dari desa ke kota, cari tempat asal, ya sudah ngamuk tahun 2009 Gintung jebol. Mengakibatkan banyak yang meninggal waktu itu. Batas sempadan ini wajib diukur ulang. Begitu. Nah, contohnya kayak ini. Ini ada jalan raya di sini. Ke sini sempadan. Ini sebelum palung di sini ini ada tanggul, baru palung sungai. Nah, palung sungai ini biasanya yang bikin ini batasnya asal aja bikin sini, terus di sini bikin pondasi, atau ada yang di sini, yang semacam itu sering terjadi itu. Ya, jadi tidak hanya di sungai, di bangunan-bangunan air pun seperti itu. Mau terkait dengan waduk, situ, tandon, embung, ya sering itu terjadi semacam itu. Nah, untuk konservasi SDA selanjutnya ada pengambilan air tanah, ya. Pengambilan air tanah ini bisa di Jakarta mencapai 21 juta meter kubik per tahun. Padahal batas yang diizinkan hanya sebesar 20% dari potensi air tanah di Jakarta, sebesar 40 sampai 50 juta. Jadi potensi air tanahnya di Jakarta itu misalnya 40 juta meter kubik per tahun. Nah, yang dikonsumsi oleh masyarakat yang dieksploitasi 21 juta. Artinya kan lebih dari 50%. Lebih dari 50% yang sudah dieksploitasi. Padahal batas yang diizinkan adalah hanya 20%. Otomatis pasti akan terjadi apa penyebabnya ini? Bisa satu, land subsidence, penurunan muka tanah, karena eksploitasi air tanah yang besar. Nah, ini dampak dari pengambilan air tanah, ketidakseimbangan dalam siklus hidrologi. Bisa ya. Dan terjadinya penurunan muka tanah. Nah, ada terkait dengan upaya-upaya pengendalian dalam penggunaan air tanah, bisa terkait dengan meninjau menyusun peraturan daerah, menggunakan tarif pajak pengambilan air tanah yang lebih tinggi dari ARPDAM. Nah, ini pasti akan banyak diprotes oleh masyarakat pastinya ini, ya. Meninjau menyusun peraturan daerah terkait pembuatan sumur resapan di daerah hulu, ini boleh juga. Terus caranya memperbanyak, meningkatkan luas ruang terbuka hijau. Meningkatkan pelayanan PDAM sehingga pada tahun 2025 tidak ada pemanfaatan air tanah. Ini peningkatan pelayanan PDAM salah satunya adalah menambah kuantitas air. Apakah dia nanti ambil dari air sungai, apakah dia nanti ambil dari air bendungan. Gitu. Nah, terus ada upaya pengendalian pencemaran sungai di wilayah Ciliwung Cisadane, ya, mulai dari pembuangan air limbah, buang sampah, ya. Nah, ini contoh desain dari dam parit ya.
Ini di lokasi di Kampung Pensiunan Cisarua. Ya, gambar potongan lintangnya kurang lebih seperti ini. Ini kayak untuk bendung air ya. Ini ada pintu inteknya. Ya, pintu intek. Ini pilarnya, dinding. Nah, ini biasanya untuk bendung aja. Oke, baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Jadi saya belum, Pak. Oke. Ada yang ditanyakan? Terkait ini? Mungkin ada yang ditanyakan nggak? Michael, Rizka Malia, Belum ada, Pak. belum ada. Oke, baik. Ini saya lanjutkan minggu depan aja ya, rencana pengelolaan SDA wilayah Sungai Citarum. Kalau yang tadi kan konservasi di wilayah Ciliwung Cisadane, contoh-contohnya. Ini saya lanjutkan minggu depan aja, karena banyak nih. Ya. Oke, baik ya. Kalau nggak ada pertanyaan, udah pada absen semua toh? Udah, Pak. Oke, baik. Kalau gitu saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.